Salam sejahtera para pendengar yang terkasih, selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media untuk memperluas wawasan umat Tuhan. PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di 33 radio lainnya, di berbagai kota dan pelayanan televisi, di Indovision Live Channel 70 setiap Rabu pukul 11 dan 23 waktu Indonesia Barat, Minggu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan Senin pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kabel Vision Family Channel setiap Rabu pukul 6, 12 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sabtu pukul 6.30, 12 dan 19.30 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita bertemu di dalam satu topik yang baru untuk memikirkan bagaimana kita belajar memahami rencana Allah. Saya kira ini menjadi penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya supaya kita tidak terjebak kepada berbagai hal-hal yang akhirnya berbau ramalan atas nama nubuatan begitu, yang kemudian mengacaukan kehidupan orang Kristen. Karena seharusnya orang Kristen tahu betul apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupannya, sehingga dengan demikian kita bisa mempunyai pemahaman yang utuh, yang cerah untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah itu. Saudara, memahami rencana Allah yang pertama, kita akan memikirkan rencana Allah di dalam kekekalan. Apa rencana Allah dalam kekekalan? Mari kita melihat di dalam Efesus pasal yang pertama, Efesus 1, 3-10. Efesus 1 ayat 3-10 demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Dia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Saudaraku yang kekasih, menarik kalau kita membaca bagian ini, menelusurinya dengan teliti, maka kita akan menemukan beberapa fakta-fakta yang tidak terbantah apa yang menjadi rencana Allah di dalam kekekalan. Yang pertama, kita tahu bahwa di dalam kekekalan Allah memiliki sebuah rencana. Jawabannya iya. Di dalam kekekalan Dia kemudian memikirkan bagaimana menjadikan dunia, menjadikan manusia. Ya. Dalam kekekalan Dia mengatur segala sesuatu, sehingga selalu muncul pertanyaan, kalau memang dalam kekekalan Tuhan merancang segala sesuatu, tahukah Tuhan bahwa ketika Dia membuat pohon yang dilarang dimakan di tengah pohon, manusia akan memakannya? Jawabnya iya. Lalu orang selalu akan berkata, kalau Dia tahu kenapa Dia bikin? Mestinya jangan bikin dong supaya manusia nggak jatuh dalam dosa. Saya kira itu adalah pertanyaan yang paling bodoh dalam mengerti hakikat kemanusiaan. Kenapa? Seringkali orang merasa itu pertanyaan pintar yang sangat sulit dijawab. Tetapi saya akan berkata itu pertanyaan bodoh yang sangat mudah dijawab. Pertanyaannya sederhana, manusiakah engkau? Pasti saya jawab, iya.
Sekarang saya mau tanya, kalau saudara sebagai manusia, sebagai seorang anak, sebagai seorang pekerja, tidak pernah dipercaya untuk sebuah tugas, kira-kira you manusia apa bukan? Ya, kita mengenal hukum dalam kehidupan kita, mana boleh, mana tidak boleh. Ya, kenapa hukum tidak boleh dibikin? Akhirnya dilanggar jadi boleh. Kan Anda nggak bilang begitu toh? Toh saudara tahu kan ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau untuk mengatur tata tertib lalu lintas. Lampu merah saudara terobos ya saudara kan mati. Tahu toh? Lalu kenapa mesti dibikin lampu merah? Mendingan gak usah dibikin. Matilah kau. Kan kira-kira begitu saudara. Sederhana setengah mati bukan? Maka kalau Tuhan memberi satu pohon dalam rancangannya untuk menjadikan manusia itu manusia. Manusia yang bisa dipercaya karena memang hakikatnya manusia diciptakan sempurna. Sehingga bukan masalah Tuhan buat pohon yang dilarang makan. Tetapi masalah kenapa manusia melanggar apa yang dilarang. Padahal jelas dan bisa mentaatinya. Itu dulu. Nah, jadi segala sesuatu dirancang Allah dalam kekekalan. Termasuk dia tahu manusia akan berdosa. Maka termasuk juga dia merancang kekekalan, yaitu di dalam kekekalan, yaitu rencana keselamatan. Karena Allah adalah Allah, Allah bukan manusia. Nah kalau kita mah jelas membuat seringkali rencana-rencana yang bisa gagal, bisa berhasil kan begitu. Atau membuat serencana berdasarkan satu situasi atau kondisi yang ada. Padahal rencana itu bisa jadi nanti untuk ke depan malah nggak berguna lagi. Karena saking keterbatasan kita. Jadi jangan membatasi Allah dalam ketidakterbatasannya. Jangan mengurung pikiran Allah dengan pikiran manusia. Kenapa lagi ini, mestinya gini, kenapa lagi ini, kenapa mestinya gini. Loh, kenapa mesti begitu? Yang ada adalah Allah begini, mestinya kita begitu. Kan begitu, saudara. Nah, oleh karena itu, pemahaman akan rencana Allah dalam kekekalan perlu untuk kita pahami dengan jernih dulu. Segala sesuatu dirancangkannya dalam kekekalan karena dia adalah Allah yang kekal, yang lintas ruang dan waktu. Di dalam kekekalan itulah Allah adalah Allah karena dia tidak terkurung oleh ruang dan waktu. Yang terkurung oleh ruang dan waktu adalah saudara dan saya, kita manusia ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, pemikiran-pemikiran seperti ini perlu untuk kita pahami dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa mengerti dengan utuh apa sesungguhnya yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau tidak, saya pikir saudara akan menjadi kecewa dalam hidup ini mengikut Tuhan atau saudara akan dicekam oleh rasa ketakutan mengikut Dia. Nah, oleh karena itu, Tuhan sudah merancangkan dalam kekekalan penciptaan manusia termasuk karya penyelamatan. Sehingga manusia yang diciptakannya sebagai gambar dan rupanya menjadi manusia yang dikasihinya. Tetapi sesudah jatuh dalam dosa dia berkata dia memilih. Nah, persoalan siapa yang dipilih di dalam kekekalan sana jelas kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu siapa yang dipilih, yaitu kedaulatan Dia. Tetapi Wahyu memberi indikasi kepada kita bukan bahwa pasti kita tahu. Dia menulis nama kita secara personal. Enggak ada orang lain yang tahu kita diselamatkan atau tidak, tetapi Tuhan tahu dan Dia memberi tahu kita. Ya, maka tiap orang yang diselamatkan di dalam batinnya, suara itu akan berbunyi. Roh akan memberitahu kepada dia, dan orang yang diselamatkan atau yang dipilih itu untuk mengerti rencana Allah itu adalah orang-orang yang harus memahami dengan sungguh-sungguh pimpinan Roh Kudus. Orang seperti itu akan punya ciri-ciri, ya. Maka dia menjadi orang yang sangat benci kepada dosa, sekalipun masih bisa jatuh dalam dosa, dia akan menyesalinya. Dia tidak mengulang-ulang itu. Dia menjadi orang yang sangat bergairah untuk mengasihi, sekalipun seringkali gagal. Tetapi dia tidak bertujuan untuk gagal, maka dia akan terus berusaha bisa hidup mengasihi. Iya kan? Itu ciri-cirinya. Orang-orang seperti ini mempunyai ciri-ciri selalu bergairah untuk melakukan kebenaran. Dan hidupnya pasti berubah dari waktu ke waktu dalam perjalanan. Kalau nggak berubah Pak, kalau nggak gini, kalau nggak gitu, ya silakan bertanya sendiri pada dirimu. Pasti kau bisa jawab hati nuranimu kan. Nah, jadi jangan terjebak dengan berbagai khotbah-khotbah yang retorika memberikan saudara keyakinan yang palsu. Nah, jujurlah terhadap firman itu. Ya, nah ini kita memang tidak sedang mendalami soal pemahaman keselamatan itu, tetapi ini hanya sebagai satu gambaran bagaimana kita bisa mengetahui rencana Allah di dalam kekekalan itu. Jadi Allah mengkomunikasikannya kepada kita lewat Roh Kudus yang berbicara kepada hati kita. Jadi kita tahu itu. Jadi jangan bohongi hidupmu, gitu ya. Ya, ingat saudara masih mencintai dosa nggak artinya suka bikin dosa. Kalau saudara sering sekali dan menganggap remeh berbohong misalnya, ya Anda pertanda masih cinta dosa. Mungkin Anda masih berbohong tapi Anda gelisah dengan kebohongan itu. Itu maksudnya. Apalagi kalau ngambil uang, lalu ngambil uang gereja lagi, lebih gawat lagi kan gitu toh. Nah, orang-orang seperti itu bagaimana? Itu cuma satu pertanda yang menjadi bahaya.
Tetapi kalau kita tidak boleh menyimpulkan, oh dia tidak selamat, karena selalu ada titik di mana orang bisa kembali. Nah repotnya kan kita nggak tahu titik kembalinya tiap orang, atau titik pertobatannya kan begitu toh. Nah makanya dibilang itulah, kita tidak boleh menghakimi melebihi kapasitas kita. Kita boleh menghakimi di dalam kapasitas kehidupan kita. Ya melebihi batas kapasitas apa? Ya kita nggak boleh orang bilang masuk surga apa neraka. Ya hanya pendeta-pendeta kurang ajar yang berani berkata orang ini terkutuk atau tidak terkutuk, artinya masuk surga atau masuk neraka. Ya bagi saya itu mengerikan sekali. Siapa dia? Ya itu kedaulatan Allah. Ya tetapi di dalam sekte atau bidah, di dalam ajaran sesat memang banyak seperti itu. Maka kita harus berhati-hati terhadap berbagai statement. Nah kita kembali. Jadi rencana Allah di dalam kekekalan adalah rencana bagaimana manusia diciptakannya, dan dia tahu manusia jatuh dalam dosa, dan bagaimana dia menyelamatkan orang-orang pilihannya. Siapa yang dipilihnya itu misteri dia, bukan misteri bukan urusan kita. Tapi bagaimana kita mengetahuinya, ya kita hanya bisa jawab adalah pada diri kita tahu. Ya ciri-cirinya ada pada diri kita bisa rasakan itu. Kalau lihat orang lain kita cuma bisa kira-kira, karena berdasarkan penglihatan pencermatan kita yang terbatas. Karena itu tidak ada orang yang punya hak untuk mengatakan satu orang masuk surga atau masuk neraka. Ya kecuali dia Tuhan. Nah orang yang menyamakan diri dengan Tuhan hanya satu, penyesat. Ya harus hati-hati. Nah sekarang kita akan memikirkan bagian aspek yang kedua. Jadi Allah merencanakan dalam kekekalan ya penciptaan manusia. Di dalam rencananya itu dia tahu manusia ini yang diciptakan sempurna ini akan jatuh, dia tahu. Ya, tetapi dia tidak merencanakan kejatuhan manusia. Ingat, karena manusia bukan robot. Ya, itu mesti dipikirkan baik-baik lagi. Oke? Nah, jadi sama seperti kalau kita bikin lampu merah, lampu hijau, merah jangan jalan, kan kita tidak merencanakan supaya Anda menabrak lampu merah toh. Mana ada polisi merencanakan begitu. Ya, walaupun ada polisi nakal, nunggu-nunggu saudara nabrak lampu merah supaya bisa diperes. Nah, itu lain cerita lagi. Tapi secara peraturan tidak dibuat untuk dilanggar, untuk ditaati kan gitu. Nah, jadi itu mesti dipahami dulu dengan jernih di benak kita itu. Tetapi dia juga merancangkan keselamatan. Maka aspek yang kedua, Saudara. Rencana dalam kekekalan itu adalah rencana yang praktis tidak bisa kita tahu, seperti yang saya sudah bilang tadi. Karena rencana Allah dalam kekekalan hanya Allah yang mengetahui rencana itu secara penuh. Ya, di dalam kedaulatannya maka dia membuat segala sesuatu apa-apa yang akan ingin dilakukannya. Itu menjadi rencana Allah yang tidak bisa pernah kita tahu. Ya, tetapi kita hanya diberikan indikasi-indikasi untuk mengetahui. Sehingga mana yang perlu, mana yang tidak perlu, Allah beritahu pada kita. Rencananya yang perlu kita ketahui, misalnya bahwa dia mau kita hidup benar kan gitu. Itu kan bagian dari rencana Allah toh. Supaya kita hidup benar, dia kasih tahu kamu harus begini, supaya rencana Allah terwujud dalam hidup kita. Mana yang tidak boleh, mana yang boleh, dia kasih tahu. Tetapi ada bagian-bagian yang memang kita nggak tahu. Kita tidak tahu besok apa yang akan terjadi, kan begitu kan? Allah tidak kasih tahu besok apa yang terjadi. Tapi Allah kasih tahu, besok dia tetap pelihara kita. Kita pasti tidak tahu apa yang terjadi besok, tapi kita pasti tahu Tuhan pelihara kita besok. Itu dua hal yang menjadi menarik, saudara. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi kita tahu Tuhan pasti pelihara. Jadi apapun yang terjadi besok, bagi orang percaya nggak perlu takut, karena pasti Tuhan pelihara. Nah persoalannya adalah sekarang, saudara hidup bersama dengan Tuhan apa tidak? Kan itu saja sebetulnya. Sehingga rencana-rencana Allah yang tertutup bagi kita itu, dalam bentuk konkret apa itu, tetap saja terbuka dalam pengertian pasti dia menyertai kita. Jadi nggak usah kita takuti. Karena itu kan aneh sekali kalau orang Kristen mau tahu soal besok, apakah dia berhasil apa tidak, akan gempa apa tidak. Lah, buat apa kau sadari penyertaan Tuhan? Buat apa kau beriman? Itu sadari. Jadi kalau saudara anggap itu hebat, ya saudara jadi ahli nujum saja, jadi ikut peramal saja. Pergi sana tanya sana sini kan. Apa bedanya? Iman bukan itu. Iman percaya pada pemeliharaan Tuhan. Ini sekarang memang udah dijungkir balikkan semua konsep iman. Satu waktu kita akan bicara iman yang benar ya. Nah jadi di sini kita mesti mempunyai pengertian yang jelas. Rencana Allah yang berjalan itu ya ada banyak hal yang ada yang tidak kita tahu karena tidak diberitahu, ada yang kita tahu karena diberitahu. Ya. Jadi di dalam bagian tahu dan tidak tahu tadi, maka itu menjadi penting dan tidak penting. Nah saya kasih contoh aspek lagi. Yesus akan datang kembali bukan? Jawabannya iya. Tahukah? Tidak tahu. Karena dikatakan tentang harinya atau waktu dia datang itu kita nggak tahu.
Ya, kapan dia mau datang? Hari apa, bulan apa, tahun berapa? Kita nggak tahu. Apa yang kita tahu? Yang kita tahu dia akan datang. Kan sederhana saja, toh. Nah, kalau kita tahu dia akan datang, tapi kita tidak tahu kapan dia datang, apa yang kita perlukan? Nah, dia sudah kasih tahu. Waspadalah, bersiap-siaplah, hiduplah yang benar, dan seterusnya. Jadi nggak usah pusing-pusing, cari tahu lagi gejala inilah, gejala itulah, kan jadi aneh gitu loh. Kok ya firman Tuhan kok kurang bagi saudara untuk bisa mengerti apa yang jadi kehendaknya. Tetapi memang kita ini adalah manusia-manusia yang cenderung magis dan mistis. Jadi seringkali kita tidak bisa penuh menerima apa yang menjadi ketetapan Allah. Sehingga kita mau tahu semua apa yang perlu, yang sebetulnya tidak perlu untuk kita tahu. Ini kadang-kadang melebihi. Tapi kita selalu menyebut kita orang beriman, jadi kita mesti tahu gini gitu. Lah justru saudara waktu mau tahu ini itu tidak beriman. Kalau kau beriman, berimanlah. Yesus pasti datang. Kapan? Tidak tahu. Selesai. Tapi berimanlah kau, kalau dia datang itu kau memang siap. Maka puji Tuhan kau akan diangkat. Kan itu bisnis kita. Jadi bisnis kita bukan cari-cari tahu kapan datang, bulan apa, tahun berapa. Balik-balik lagi itu penghinaan terhadap Alkitab, penghinaan terhadap ketetapan Tuhan Yesus yang berkata tidak ada yang tahu. Bagaimana saudara masih petantang-petenteng mau cari tahu? Saudara pernah mengerti bagian Alkitab itu dengan jujur untuk hidup sesuai kehendak Tuhan itu, saudaraku. Supaya jangan kita bahasakan, kita hidup sesuai kehendak Tuhan, Tuhan beri kita hikmat, seakan-akan semua dari Tuhan. Persis yang dikritik oleh Paulus orang-orang di waktu lampau. Jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus begitu. Mereka seakan-akan berkajang dengan penglihatan-penglihatan malaikat, penglihatan sorgawi. Padahal semua hanya tentang kemanusiaan belaka. Saya suka itu. Memang itulah hidup kita. Penuh kekacauan, kenikmatan kepada kepuasan penglihatan mata kita saja. Tetapi tidak pernah sebetulnya mengerti secara utuh apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu sebuah kebahayaan yang mengerikan. Karena itulah, kita perlu hati-hati dalam kehidupan kita, bagaimana kita belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya hidup kita itu menjadi hidup yang memuliakan namanya. Hidup kita itu boleh melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Alangkah indahnya. Jadi pahami rencana Allah itu. Ada yang kita tahu, ada yang tidak perlu kita tahu. Ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Ya kayak apa nanti surga itu? Ya, kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah di sana penuh kebahagiaan, gegap gempita, gambarannya gambaran kemuliaan. Seperti apa Wahyu bilang ada ini, ada itu. Tetapi itu sebuah simbolik, gambaran. Tapi yang pasti adalah namanya surga, mana bisa Anda bayangkan. Pasti itu sangat luar biasa sekali. Kalau sekedar jalan emas, jangan lupa. Sekarang pun bisa kita bikin satu kota dengan jalan emas. Kita kumpulkan saja emasnya, kan begitu toh. Toh semua benda-benda itu ada di bumi ini kok. Apa susahnya? Mau pakai permata, mau pakai diamond, kan ada semua toh. Tetapi yang itu adalah gambaran betapa amat sangat menyenangkannya tempat kita. Kayak apa senangnya? Ya nggak kebayang lah. Kalau kebayang ya manusiawi namanya di dunia ini itu. Kan begitu saja toh. Nah tetapi indah gambaran-gambaran yang diberikan oleh Alkitab kepada kita. Ya, nah sehingga di dalam bagian-bagian seperti itu kita mempunyai satu pegangan yang sangat kuat bahwa kalau kita orang percaya mati masuk surga, surga itu indah dan luar biasa menyenangkannya. Sehingga gambaran-gambaran Alkitab cukup bagi kita orang beriman untuk percaya betapa menyenangkannya bersatu dengan Tuhan kita di surga yang mulia. Kan begitu saudara, ya. Jadi kekekalan rencana Allah dalam kekekalan itu aspek kedua tadi ada, dan yang pertama ada tadi ya, Tuhan merencanakan segala sesuatu dalam kekekalan. Rencananya dalam kekekalan bisa kita tahu, bisa kita tidak tahu, bisa jelas, bisa tidak jelas ya. Dan dia mengajarkannya itu lewat Alkitab. Yang ketiga, seluruh patokan terhadap rencana Allah tidak boleh ada karena kata orang. Ada orang bilang, oh aku dapat penglihatan Allah akan begini-begini. Oh aku dapat ini Allah akan begitu-gitu. Semua harus kembali kepada Alkitab. Jadi Alkitab yang paling pertama, utama, dan paling penting. Artinya begini saudara. Kalau Alkitab tidak cukup sehingga memerlukan lagi penglihatan-penglihatan dari orang lain, ya tutup saja Alkitab. Ngapain saudara pegang? Karena 1001 penglihatan bisa datang. Lalu mana yang benar? Ya? Mana yang saudara mesti dengar? Si A, si B, si C, apa si D? Yang jelaskan Alkitab. Nah ini harus hati-hati untuk dipahami. Maka kita kembali kepada Alkitab. Kalau kau baca Alkitab, kau mengerti Alkitab, kau bisa melihat semuanya hidup ini terang benderang. Apa yang kau takutkan? Seperti saya bilang soal hari besok, ingat. Kita tidak tahu besok memang apa yang terjadi, tapi pasti Tuhan pelihara besok. Soal akhir zaman, ingat. Kita tidak tahu kapan hari, tanggal, tahun, bulannya itu. Tetapi kita tahu, kalau kita siap hidup di dalam Dia, kita akan diangkat bersama-sama dengan Dia. Sederhana-sederhana saja kan. Jadi jangan kayak perdukunan, kita mau tahu ini, mau tahu itu semua yang gak karu-karuan. Sehingga makanya kalau mau mengerti rencana Allah di dalam kekekalan dan menikmatinya, hiduplah dalam kebenaran firman itu.
Belajarlah, galilah, mengertilah. Jadi jangan kita menjadi orang bodoh cari sesuatu di luar Alkitab. Itu namanya kita menghina Alkitab. Apa Alkitab tidak cukup bagimu? Apa Alkitab itu begitu lemahnya sehingga tidak bisa memberikan kekuatan kepadamu? Apa Alkitab itu begitu gelapnya sehingga tidak bisa menerangi jalanmu? Kan begitu. Tetapi orang-orang Kristen lucunya setengah mati dan sangat memalukan bagi saya sebetulnya adalah kita seringkali rajin dengar khotbah sana sini, ikut seminar sana sini, tapi malas sekali baca Alkitab. Ini yang memalukan. Sehingga di Alkitab pun ada jelas sebetulnya. Ya, lalu bangga sekali baca Alkitab, padahal baru sepotong. Baca separuh, tidak lihat yang lainnya. Saya suka bilang kalau orang baca Alkitab itu baca semuanya, teliti semuanya, baik-baik. Nggak perlu saudara sekolah teologi untuk baca Alkitab kan? Asal ada tidak buta huruf ya baca semuanya. Untuk mengerti itu biarkan bertahap. Hari ini nggak ngerti lewat saja. Terus lakukan bacaan yang bisa dipahami. Pelan-pelan akan berbalik dan saudara ngerti. Sekarang kalau orang nanya-nanya soal ayat Alkitab, sering kali saya lihat tanya-tanya ayat-ayat yang berbau misteri. Ini artinya apa? Ini artinya apa? Kok ayatnya begini? Ini menuju siapa ya? Padahal itu ayat-ayat yang bersifat sangat sederhana yang tidak bisa dilepaskan dari konteksnya. Tetapi waktu ayat itu dicomot ya jadi masalah. Pertanyaan memang. Waktu ditaruh lagi ke tempatnya artinya dibacakan ayat sebelum sesudah. Jelas banget di situ. Jadi semua problem orang Kristen karena main copot-copot seenak perutnya. Itu nggak boleh. Ikuti dong Alkitab itu. Saya suka bilang baca Alkitab kayak baca surat cinta. Ada 3 lembar. Lembar pertama baca. Kekasihku, buah hatiku. Dah segala macam pujian situ. Kembang kempis jantung kita bacanya itu kan. Tapi jangan berhenti, baca bait yang kedua. Ya, halaman 2 apa? Halaman 2 ternyata sudah jadi agak berbeda. Bahwa apa yang kita jalani mengalami benturan, kesulitan, kepahitan, sudah agak menegangkan. Sudah beda. Surat pertama, lembar pertama sama lembar kedua, suasana hati kita membacanya. Lembar ketiga, buka lagi. Akhirnya sayangku, cinta kita tak mungkin diteruskan. Dengan berat aku harus berkata, kita berpisah. Nangis kan? Baca halaman pertama kamu ketawa. Halaman kedua kamu tegang. Halaman ketiga ya kamu nangis habis lah. Kan itu orang bilang. Begitu juga baca Alkitab. Baca utuh baru ngerti. Jangan main baca selembar pertama seperti surat tadi lalu memberi kesimpulan. Salah baca semuanya. Ternyata itu bukan. Itu cuma pengantar. Nah jadi Alkitab itu juga begitu. Sehingga dengan demikian, kalau kita membaca seluruh Alkitab, kita tahu kok. Allah itu mau apa, rencananya mau apa. Indah kok hidup ini. Ya, sebagai seorang hamba Tuhan yang terus menyelusuri itu, saya harus berkata jujur, sangat luar biasa. Tetapi saya juga harus berkata jujur, saya malu sekali terhadap Tuhan. Karena dari apa yang saya tahu, ya saya ngerti banget apa yang Tuhan mau, begini begitu. Tapi saya harus jujur malu, karena seringkali gagal untuk apa yang Tuhan mau. Yang mestinya, yang indah, yang Tuhan atur itu. Malu saya. Sehingga pemahaman saya kan Alkitab membuat saya makin rasa malu diri. Aduh Tuhan, aku kok gak seperti itu ya. Aku mesti belajar lagi. Terus lebih. Maka saya suka selalu mengatakan orang yang merasa dirinya hebat, suci, kudus, hebat, luar biasa, paling dipakai Tuhan. Saya ingin mengatakan, ya, dengan sejujur-jujurnya. Harus mengatakan orang seperti itu pasti orang yang kurang baca Alkitab itu. Kalau orang baca Alkitab tidak akan berani dia ngomong itu. Ya. Itu kesombongan yang tidak ada ruang di dalam Alkitab. Maka Paulus pernah berkata pada orang-orang seperti itu, kalau aku mau bicara, aku lebih hebat dari mereka semua. Tetapi bukan untuk itu. Hebat ya. Maka orang gak baca Alkitab, yang dibaca cuma sepotong, ya mau-maunya lah ngomong. Saking tidak tahu atau saking bodohnya tadi. Nah mari kita belajar untuk menjadi bijak, saudara. Dengan bijak kita tentu akan menjadi orang rendah hati, bukan? Hidup dalam kebenaran, kesungguhan. Sehingga kita bisa saling berpegang tangan satu dengan lain. Tanpa merasa hebat dan unggul. Saya percaya ketika orang Kristen mengerti Alkitab, kita akan menjadi keluarga yang sangat hebat di dalam Kristus Tuhan kita. Karena itu, demikianlah kita memahami bagaimana rencana Allah di dalam kekekalan dinyatakan. Ada yang kita tahu, ada yang tidak kita tahu, ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Itu aspek kedua. Dan yang ketiga, seluruh rencana Allah itu nyata di dalam Alkitab untuk kita. Karena itu, tiap peristiwa hari-hari kita lalu sekarang akan datang, mari kita baca Alkitab. Itu lebih dari cukup menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, kan begitu ya. Seperti yang dikatakan pemazmur. Biarlah Tuhan menolong kita menemukan rencana Allah dalam kekekalan di kehidupan kesementaraan ini. Tuhan memampukan kita selamat terus menggali. Amin. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan untuk kebenaran yang boleh kami pahami. Dan kami berdoa supaya Tuhan terus menolong memimpin kami menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Memahami rencana Allah dalam kekekalan lewat firman hidup. Dan terus diperbarui hidup kami sesuai kehendak Tuhan. Sesuai supaya sejalan dengan rencana Tuhan. Sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu. Ajar kami introspeksi diri di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.